Ini parah nih. Terserah abang mau nuntut apa, itu urusan abang sama pimpinan. Kami juga cuma bawahan bang. Kalau nggak jangan habis bang. Saya ini demo menyuarakan hati rakyat. Kamu digaji atas pajak masyarakat. Iya bang, Apa yang mau berbuat? saya tahu bang. Kita juga punya NPWP bang. Kita juga bayar pajak. Saya juga rakyat bang. 2 miliar rupiah anggaran mahasiswa untuk berdemo yang digelontorkan oleh Adian dari Partai Kepala Kerbau. Ini menurut informasi katanya ada mahasiswa yang diwawancarai. Ternyata mahasiswa tersebut disuruh berdemo dengan diberi anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Makzulkan Prabowo dan Gibran. Ya sebenarnya kalau memang pengen memakzulkan Prabowo Gibran, kenapa sih harus muter-muter dulu kayak angin? Kenapa sih harus demo-demo dulu? Kenapa nggak langsung mengadakan pemakzulan atau demo untuk memakzulkan Prabowo Gibran gitu? Nah jadi setelah Prabowo Gibran makzul gitu kan bisa naikin jagoannya. Kira-kira siapa nih? Mau naikin Anies atau Ganjar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar mengenai aktor intelektual di balik demo yang digelar secara masif di berbagai wilayah di Indonesia akhir-akhir ini ya. Berdasarkan kabar yang beredar di banyak media sosial ya, aktor intelektualnya adalah Partai Kebo ya. Sekali lagi saya katakan Partai Kebo. Waduh, beneran gak sih ini ya? Karena sudah viral di media sosial teman-temannya bahwa setiap aksi demo mahasiswa itu katanya Partai Kebo menggelontorkan dana minimal 2 miliar. Wow. Waduh. Makanya ya, kok pada zaman SBY dulu sering terjadi demo ya kan. Tapi yang heran pada saat pemerintahan Jokowi yang sering didemo oleh anak-anak Abah ya, itu demonya cuma seupil ya. Mereka mendapat julukan nasbung ya, demo nasi bungkus, karena orangnya itu-itu aja ya kan. Anggaplah nggak pernah ada demo gitu ya, di masa pemerintahan Jokowi nggak ada demo yang besar-besaran ya. Tapi coba sekarang bayangin ya kan, ketika diperintah oleh Prabowo bukan Jokowi lagi, demo marak lagi bro, sama seperti di masa pemerintahan SBY. Ternyata aktor ya tiap demo itu adalah mereka ya. Si Kebo itu. Konon begitu ya kan. Ini sekadar dugaan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
Vespa, udah pada Vespa. Habis anjing. Ya Allah, itu demo atau gimana gitu ya. Pakai petasan ya. Pakai ya petasan itu, mercon apa? Kalau orang Jawa Timur menyebutnya mercon celorot. Ya. Ya walaupun itu ya tetap membahayakan juga gitu loh. Kemarin tetangga saya kena mercon gituan, itu sampai bajunya berlubang dan kulitnya juga terluka gitu loh, melepuh. Bayangin ya, bajunya berlubang ya. Jadi menurut saya ini tindakan anarkis yang memang sangat berbahaya gitu loh. Bukan cukup berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi tadi juga mendobrak-dobrak pintu pagar gitu kan. Sebetulnya apa sih tujuannya kan? Kan menyampaikan aspirasi demo itu kan. Nah kalau udah demo itu menyampaikan aspirasinya sudah disampaikan kan sudah cukup, nggak usah lah mendobrak-dobrak gitu kan. Nanti mendapatkan perlakuan represif dari aparat, katanya aparat melakukan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Waduh. Lanjut. 2 miliar rupiah anggaran mahasewa untuk berdemo yang digelontorkan oleh Adian dari Partai Kepala Kerbau. Ini menurut informasi katanya ada mahasiswa yang diwawancarai. Ternyata mahasiswa tersebut disuruh berdemo dengan diberi anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menggerakkan teman-temannya berdemo. Wah, ternyata benar. Dalang dari demo-demo di Indonesia adalah Partai Kepala Kerbau. Wow, ini informasi dari Mas Setiawan ini bikin ngiler teman-teman ya. Sekali demo 2 miliar, coba bayangin. Misalnya nih 2 miliar diberikan ke ketua BEM misalnya ya. Wow, untuk menggerakkan massa, pokoknya massa minimal sekian ribu ibaratnya. Wah. Masih turah-turah itu bro, katanya orang Jawa ya kan. Sama ketua BEM-nya disunat, jangan banyak-banyak lah ya, disunat 500 juta aja ya kan. Tinggal 1,5 M ya, dibagi-bagikan kepada para peserta demo yang terlibat ya kan. Juga banyak loh yang nggak dapat duit, yang mereka merasa demo atas panggilan hati nurani. Padahal pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka, korlap-korlap mereka mendapat aliran dana ya kan. Waduh. 2 miliar loh bro, tetapi ini dugaan loh ya, bukan tuduhan loh ya, bukan saya yang nuduh loh ya. Ah, intinya 2 miliar itu bikin ngiler. Lanjut. Nah, ini parah nih. Terserah abang mau nuntut apa, itu urusan abang sama pimpinan. Kami juga cuma bawahan bang. Tolong jangan anarkis bang. Saya ini demo menyuarakan hati rakyat. Kamu digaji atas pajak masyarakat. Iya, Apa yang mau berbuat? saya tahu bang. Kita juga punya NPWP bang. Kita juga bayar pajak. Saya juga rakyat bang. Jangan mau kita dibenturin dalam keadaan kayak gini bang. Iya, teman-teman ya, saya terenyuh gitu ya dengan pernyataan dari aparat Brimob barusan ya, Brigade Mobile yang bertugas mengamankan jalannya demo dan ya mendapatkan perlakuan yang tidak enak lah dari para pendemo ya, dilemparin batu, ditendang dan lain sebagainya. Dan apa yang disampaikan oleh aparat tadi menurut saya itu sangat menohok kalau memang para mahasiswa ini punya otak gitu loh. Ya kan? Tapi ya repot juga punya otak tapi IQ-nya cuma 78 ya gimana dia bisa paham gitu loh apa yang diomongkan oleh aparat barusan bahwa bukan hanya kalian loh yang berstatus rakyat. Aparat itu juga berstatus rakyat. Bukan hanya kalian loh yang bayar pajak, aparat juga bayar pajak. Mereka punya NPWP. Malah saya meragukan para mahasiswa punya NPWP. Ya kan? Iyalah karena mereka belum bekerja, nggak diwajibkan bikin NPWP. Paling punya NPWP cuma 1-2 orang aja itu ya. Iya, lanjut. Serba-serbi RUU TNI, makzulkan Prabowo dan Gibran.
Padahal kalau kita perhatikan dari pasal-pasalnya itu tidak ada ya guys ya yang melenceng dari tupoksi militer seperti itu. Ya sebenarnya kalau memang pengen memakzulkan Prabowo Gibran, kenapa sih harus muter-muter dulu kayak angin? Kenapa sih harus demo-demo dulu? Kenapa nggak langsung mengadakan pemakzulan atau demo untuk memakzulkan Prabowo Gibran gitu? Nah jadi setelah Prabowo Gibran makzul gitu kan bisa naikin jagoannya. Kira-kira siapa nih mau naikin, Anies atau Ganjar? Kan menjadi percuma. RUU TNI ini demo-demo RUU TNI toh ujung-ujungnya mereka mau itu cuma makzulkan Prabowo dan Gibran. Jelas banget kan, kelihatan banget bahwasanya mereka itu tidak menginginkan dan tidak suka kalau Prabowo dan Gibran memegang jabatan tertinggi di negara ini. Mereka itu cumanya nggak mau, mereka cuma itu deh ya, greget bikin gemes. Mereka itu sebenarnya tujuannya memang cuma nggak suka aja Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Ya maunya mereka ya sama tahu aja lah si pengendali angin dan pengendali banteng gitu. Ya kan jelas banget bahwasanya mereka dengan sengaja mencari-cari masalah yang tujuannya hanya satu, makzulkan Prabowo dan Gibran. Iya, jadi memang saya sudah mendengar cukup lama sebetulnya teman-teman ya, rumor gitu ya bahwa memang akan ada gerakan untuk menggulingkan Prabowo dan Gibran sebelum demo ini terjadi masif dan anarkis ya. Dan menurut saya informasi tersebut valid ya, karena saat ini faktanya sudah mulai terlihat. Ketika informasi itu kami dapatkan ya kami masih ragu juga beneran gak sih informasi ini bahwa akan ada gerakan ya yang dimobilisasi oleh para cukong-cukong migas yang merasa dirugikan atau digulung atau diberangus oleh Prabowo karena praktik korupsi mereka itu ya saat ini sudah dibumi hanguskan gitu ya. Nah, dari dana-dana korupsi yang pernah mereka kumpulkan, mereka berkomitmen di sebuah hotel di Malaysia atau di Singapura, saya lupa. Ya, berkomitmen untuk menggulingkan Prabowo Gibran. Mereka bersedia menggelontorkan dana tak terbatas ya untuk memprovokasi masyarakat ya dengan cara ya seperti ini ya, menggelar demo. Jadi gimana caranya ketertiban umum di Indonesia ini tidak kondusif lagi, sehingga nanti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi turun, terjadi chaos dan Prabowo Gibran itu lengser. Ini informasi yang saya terima, yang saya dengar dari banyak sumber ya. Apakah ini valid? Ya nggak tahu juga. Saya menyebutnya ini dugaan saja ya, karena saya nggak tahu bener apa enggak ya. Tetapi ini menurut saya sih dugaannya mendekati kebenaran. Lanjut. Mahasiswa banyak sekali yang menjadi tersangka dan dipenjara dikarenakan apa? Mahasiswa ini di saat orasi ataupun berdemonstrasi mereka menggaungkan penghinaan terhadap presiden. Ya memang terjadi di zaman Bapak Prabowo sekarang, di zaman Jokowi tidak seperti itu. Tapi tetaplah kita dukung tindakan kepolisian perihal setiap penghinaan terhadap kepala negara ya, sekelas presiden ini wajib ditindaklanjuti, tidak melihat siapapun itu ya. Tapi sayangnya ini harus digarisbawahi, penghinaan mahasiswa ini kan juga berdasarkan giringan opini yang disebarkan juga oleh elit-elit politik ya, seperti beberapa kader PDI Perjuangan, Rocky Gerung ya, kalian paham sendiri orang manusia ini, dan juga beberapa elit politik yang lain yang sering memfitnah seorang Jokowi, menghina seorang Prabowo, menghina seorang Gibran. Jangan cuma menangani mahasiswa saja ya, mahasiswa ini sebenarnya adalah korban ya dari penggiring opini para elit-elit politik yang seperti itu ya, seperti yang saya sebutkan. Banyak, kenapa nggak ditangkap ya? Padahal sudah melalui laporan, Rocky Gerung sudah dilaporkan ya, kader PDI Perjuangan yang menghina Jokowi, menghina Prabowo juga sudah dilaporkan, elit-elit politik yang menghina Prabowo Gibran juga sudah dilaporkan. Tapi kenapa nggak ada tindakan? Kenapa yang ditindak itu orang-orang yang kerucu-kerucu? Kenapa orang-orang pejabat-pejabat elit politik dibiarkan? Kenapa? Apa takut dengan adanya backingan? Nah, iya. Jadi kenapa para elit itu nggak ada tindakan? Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya ini sebetulnya juga ada dalam hati saya gitu loh, ya kan. Cuma kebetulan aja Mas Prahen Wijaya yang ngomong duluan. Hahaha. Sebetulnya saya juga berpendapat sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya. Karena para mahasiswa itu sebetulnya hanya pion, ya kan. Mereka itu sebetulnya hanya buruh demo, ya kan. Mereka demo karena
ya ingin mendapatkan bayaran seperti itu loh. Sebetulnya yang ditindak itu adalah aktor intelektualnya. Bukan hanya dilaporkan tetapi ditindak dengan tegas, kalau perlu dicabut, hak warganegaraannya ya. Lanjut. Kadang banyak orang yang nggak ngerti apa itu dui fungsi ABRI yang mengkait-kaitan dengan situasi masa Orde Baru. Aduh, mungkin bagi Gen Z yang belum pernah mengalami, ya itu wajar-wajar aja. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami, ya seperti saya, ya jangan membelokkan atau membuat framing bahwa keadaan sekarang akan berbalik seperti Orba. Rancangan Undang-Undang TNI, ya kita udah sama-sama tahu. Ternyata kan nggak sesuai dengan apa yang dikatakan para pembenci. Ya, para orang-orang yang sebetulnya adalah alat dari orang-orang yang tidak suka, mafia yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Prabowo Gibran. Jadi mereka support tuh, membuat semuanya gaduh, membuat satu keadaan chaos. Supaya apa? Ya itulah cara mereka melakukan perlawanannya. Selain perang ekonomi, ya menarik investasi sebesar-besarnya jaringannya dari IHSG, kemudian dari bank BUMN mereka tarik. Ya, kemudian yang kedua ya dengan cara memobilisasi massa, itu akan selalu terjadi karena mereka takut. Ya, kekuatan-kekuatan tersebut takut terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran. Dan saya yakin setelah rancangan Undang-Undang TNI itu dibabat semua itu, ya, dibabat semua, di mana lembaga-lembaga, kementerian atau instansi yang memang selama ini banyak mafia yang bermain atau supremasi sipil yang tidak bisa menjalankan tugasnya, malah justru menjadi mafia di sana, akan diberantas. Ya, jadi ini nggak akan sama kayak Orde Baru. Kalau sama kayak Orde Baru mungkin kita ngomong kayak gini hilang, gitu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, ya jangan menjadi mahasiswa ya. Hati-hati tetap, walaupun kalian tidak tahu, kalian turun ke jalan, pahami dulu ini gerakannya seperti apa, pahami peta politik, ya. Lihat, nggak ada sesuatu di politik ini yang kebetulan, pasti ada desain di belakangnya, dan teman-teman mesti harus melihat itu. Kecuali teman-teman adalah korlap, teman-teman terafiliasi dalam politik tertentu, yang punya niat ke depan akan berpolitik, yang maju mau ke parlemen. Bisa aja Anda menjadikan momentum ini menjadi karir Anda untuk meloncat ke arah tujuan Anda. Tetapi bagi yang tidak punya keinginan itu, yang hanya memikirkan untuk keutuhan bangsa dan kesejahteraan kita bersama, mikir dua kali. Biarin aja kawan-kawan kalian yang menjadi korlap, menjadi denlap, jenderal lapangan, atau sebagai ketua organisasi yang memang punya cita-cita dia sebagai politisi, kasih ruang buat mereka. Biarkan mereka turun ke jalan. Anda mendingan tetap berpikir objektif. Nah, barusan kita mendapatkan kuliah umum dari seorang netizen ya terkait dui fungsi ABRI ya. Dui fungsi militer lah saat ini karena ABRI sudah nggak ada, atau mungkin dui fungsi TNI lah gitu ya. Karena ABRI itu sudah berubah menjadi TNI, ya kan? Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Terutama para mahasiswa yang usianya sekarang masih sangat muda, ya kan? Sekarang jadi mahasiswa, anggaplah saja sekarang semester 3 gitu ya, semester 2, 3 lah ya. Semester genap sekarang ya, semester 2 lah ya, semester 2 atau semester 4 gitu ya. Nah itu usia 19 atau 20 tahun, coba bayangin ya kan, 20 tahun ke belakang itu tahun 2004. 2004 mereka baru lahir bro. Ya makanya mereka nggak ngerti apa-apa gitu loh, apa itu dui fungsi ABRI. Ya kan, ABRI masuk desa juga mereka nggak pernah dengar itu, ya kan. Iya, dulu ada istilah babinsa juga, macam-macam lah. Karena bahkan banyak juga ya kepala desa itu yang latar belakangnya itu militer gitu loh, ya kan. Iya, ya mereka cuma baru lahir tahun 2004 ya, mana ngerti mereka ya tentang semua ini. Aduh. Koplak. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang
Curahan hati aparat pengaman demo yang menyebut bahwa kalau mau demo ya silakan demo aja para mahasiswa, tapi jangan anarkis, nggak usah pakai lempar-lempar batu, tendang-tendang, tameng ya kan. Dan tugas para aparat juga mengamankan, itu tugas mereka, tugas mahasiswa menyampaikan aspirasi, dan jangan menganggap hanya kalian yang berstatus rakyat. Para aparat pengaman demo juga rakyat yang juga sama-sama membayar pajak kepada negara ya, karena mereka juga punya NPWP. Malah saya yakin loh para mahasiswa yang ikut demo itu belum punya NPWP. Iya. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar menarik mengenai aktor intelektual di balik demo yang digelar secara masif di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan kabar yang beredar, aktor intelektualnya adalah Partai Kebo ya. Waduh beneran gak sih ini ya? Viral ya di media sosial ya, bahwa setiap aksi demo mahasiswa itu katanya dana yang digelontorkan oleh Partai Kebo itu 2 miliar minimal. Waduh, meluber kali anggarannya. Makanya kok pada zaman SBY dulu sering terjadi demo ya kan, tapi pada pemerintahan Jokowi nyaris tidak pernah ada demo. Dan sekarang di pemerintahan Prabowo marak demo lagi. Ternyata aktor demonya mereka. Astagfirullahaladzim. Ini sih dugaan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.